Selamat pagi semuanya. Hari ini pagi-pagi lagi bersama Sebastian. Hai, Sebastian. Jangan malu-malu. Ya, Sebastian. Ini ceritanya hari ini lebih menarik dari yang kemarin-kemarin juga. Oh, Sedikit informasi, Tokyo hari ini dingin banget. ingin des. 12 derajat hari ini. Semangat semuanya, jaga kesehatan semuanya. Kita akan mulai ngobrol kita pada hari ini. Minta Sebastian perkenalan dulu. Oh ya, Nama lengkapnya. oke. Nama saya Sebastian Godema Santana. Saya kelahiran Surabaya 25 Agustus tahun 2000. Ya. Papa orang Jawa, Apa orang Jawa? Mama juga orang Jawa. Mama juga orang Jawa, ada adik satu. Adik ada satu. Sekarang sedang kuliah di Undip di Universitas Diponegoro. Diponegoro ya. Dan Sebastian datang ke Jepang ini tahun kemarin berarti. Oh, tahun ini. Tahun ini. Bulan 3. Bulan 3 tahun 2002. Dan sekarang lagi proses belajar bahasa Jepang. Yeay. Lika-likunya tadi sedikit sudah tante dengar ya. Lika-likunya Oh, berat. luar biasa. Jadi Sebastian ini waktu kecil katanya udah pernah tinggal di Jepang waktu umur 1 tahun sampai 5 tahun ya. Ya, betul. Waktu itu papanya bekerja di sebuah tempat di Jepang, jadi Sebastian ikut dengan keluarga tinggal di Jepang dan setelah itu kembali ke Indonesia dan tinggal di Surabaya. Betul, betul. Dan setelah itu papanya Sebastian jadi hamba Tuhan, jadi pendeta dan tinggal di Surabaya, abis itu di Malang, Malang itu pindah lagi ke Batam. dan abis itu tinggal di Batam dan sampai hari ini papa mama ada di Batam. Jadi kalau ditanya dari mana gitu asalnya bingung. Bingung. Banyak betul Surabaya tapi pindah-pindah terus gitu. Asalnya dari Surabaya tapi sekarang tinggal di Batam gitu Iya, ceritanya ya. Jadi ibu bapak ada di Batam, Sebastian ada di Tokyo dan adik ada di Ponorogo. Ya, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Betul. Oke. Mulai dari SMA deh. Dari SMA. Sampai akhirnya kesini itu. Oke. Saya Lulus SMA, SMK. Ya. Hmm. Jadi saya SMK itu ya biasa sih kayak sekolah sambil ada ikut lomba-lomba. Ah, Saya orangnya kurang bisa bergaul sama orang lain sih. Kenapa? Memang sifat dari dulu kayak gitu. Malu. Ya, kayak nggak bisa komunikasi lah gitu, awalnya waktu zaman SMK. Terus Terus? kenal beberapa orang, pelan-pelan belajar cara komunikasi, cara bersosialisasi. Ya dari situlah zaman itu. Terus dulu awalnya mau kuliah kan, langsung kuliah setelah lulus SMK. Tapi karena kekurangan biaya dari orang tua, kayak udah kamu kerja aja dulu, bantuin orang tua, bantuin adikmu juga supaya bisa lulus juga SMA dengan melancarkan kuliah. 2 tahun saya kerja, sempat kerja juga di salah satu perusahaan Jepang di Batam. Ya. Selama 2 tahun itu sambil coba-coba beasiswa juga supaya bisa langsung berangkat. Kan kalau saya berangkat sendiri nggak bisa, kemampuan ekonomi orang tua saya nggak mumpuni untuk berangkatin saya ke luar negeri. Sedangkan saya maunya ke luar negeri. Kenapa ada keinginan kuliah ke luar negeri? Karena waktu awal kan tadi sudah disebutkan saya udah pernah ke Jepang. Oh iya. Jadi kayak ada rasa ingin kembali lagi ke sana gitu, kayak ingin kuliah lagi di Jepang gitu. Tapi nggak ke negara lain. Pokoknya Enggak. pikirnya Jepang pengennya kembalinya ke Jepang. Ya. Oke. Kembali. Dan juga karena waktu dari SMP saya udah belajar sendiri bahasa Jepang gitu. Jadi kayak mau ikut kayak percuma kalau nggak dipakai untuk kuliah gitu. Jadi Udah siap-siap gitu jadi. Iya. Udah mempersiapkan diri belajar sendiri. Oke. Dan akhirnya sambil kerja itu cari-cari informasi Itu. beasiswa. Iya. Dapat satu ini waktu tahun kedua setelah tahun kedua kerja itu saya coba cari-cari, dapat ini beasiswa namanya Asahi Shimbun. Jadi dia beasiswa ini sambil sekolah bahasa Jepang sambil ngoper koran gitu, ngoper koran ke rumah-rumah masyarakat yang di Jepang, ngoper koran, siapin koran, bagiin koran gitu sambil sekolah bahasa.
ada seleksinya juga ya. Seleksi tertulis, seleksi wawancara juga gitu. Dan akhirnya bisa lulus bersama 14 orang. 14 orang yang, dan saya di lulusan ini paling muda ya, rata-rata udah pada lulus sekolah bahasa, udah lulus sekolah S1 bahasa sastra gitu. Sedangkan saya ya kuliah, maksudnya benar-benar dari nol yang bisa ya gitu. Dan sampai di sini kaget. Kaget kayak ternyata loper koran itu tidak seringan apa yang saya bayangkan, dan waktunya sekolah dan belajar itu tuh nggak benar-benar harus maintain banget, dan waktu pertama kali datang itu seberat ini ya gitu, kaget waktu datang ke Jepang. Udah kurus 15 kilo. Betul. Pemirsa. Saya datang itu 75 kilo kan, ngoper koran kan harus lari naik ke tangga gitu kan ke rumah-rumah orang. Itu dalam 3 bulan langsung turun sekitar 15an kilo jadi 60 karena undo yang tidak Undo itu olahraga yang ini. Setiap hari ya? Setiap hari naik turun siang atau malam? Oh iya, kerja ngopernya itu pagi dari jam 12 malam sampai jam 5 paling cepat, jam 5 sore. Jam 5 pagi. Habis itu ngoper lagi jam 2 siang sampai jam 6, jam 5, jam 6 sore gitu. Terus ada sekolah lagi dari jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi bener-bener waktu istirahatnya itu nggak ada. Plus belajar ya? Plus belajar lagi. Kalau nggak pintar-pintar jaga kesehatan, mengatur waktu, kacau semua ya. Betul. Di sini apa? Mendidik diri sendiri. Ya. Apa? Gimana yang disiplin. dilakukan? Yang ini, yang harus tidur ya tidur. Waktunya belajar. Masak-memasak kebanyakan beli. Masak nggak ada waktu masak. Bener-bener kalau memasak itu lebih enak waktu tadi itu untuk tidur daripada untuk masak gitu. Jadi kayak sayang banget gitu. Karena lebih penting tidur sih daripada masak menurut saya. Karena kalau kurang istirahat malah nanti waktu kerja, waktu ngeloper itu malah jadinya jiko atau kecelakaan itu kan lebih bahaya banget. Jadi lebih baik untuk istirahat sih menurut saya. Awalnya dapat informasi beasiswa Asahi Shimbun ini dari mana? Awalnya ya internet sih, cari sendiri gitu, cari dari di internet. Terus sebenarnya beasiswa ini belum terlalu banyak orang yang tahu sih awalnya waktu saya daftar itu. Jadi yang join itu nggak terlalu banyak waktu itu. Tapi setelah saya datang tahun ini yang join banyak, mulai banyak yang tahu. Terus seleksinya makin ketat juga untuk saya waktu tahun yang sekarang lagi seleksi itu. Dan orang yang dipilih juga akhirnya berkurang juga, kan tempat saya 14 orang. Yang tahun yang ini dipilih itu berkurang kayak 10 orang, lebih kurang lagi lah, lebih berkurang gitu. Terus syaratnya juga di rata-rata pada N4, N3 gitu, ada yang N2 juga. Untuk sedikit tidaknya udah ada pengetahuan bahasa Jepang, Jepang ya. Rata-rata udah pada lulus sekolah, lulus kuliah bahasa Jepang. Nah, kan itu dari Indonesia, terus sampai di sini tadi sempat cerita bahwa koran itu naik sepeda motor ya? Iya, ngopernya naik sepeda motor. Berarti di Indonesia udah punya SIM sepeda motor. Betul. Sampai di sini tes lagi, tertulis lagi, dan tes jalan lagi ya, untuk mendapatkan SIM Jepang ya. Betul. Dan koper-korannya naik sepeda motor. Kalau musim dingin mantap. Betul. Anginnya. Iya. Anginnya ya. Iya. Jadi harus benar-benar siap mental, siap tubuh, siap. Ya harus benar-benar siap. Di sini datang ke Jepang itu bukan yang main-main gitu. Benar-benar harus benar-benar fokus belajar dan kerja gitu. Jadi beasiswa dari Asahi Shimbun ini Sebastian dibayarin full belajar bahasa Jepang. Iya. Dan biaya kehidupan sehari-hari gimana? Jadi benefitnya karena beratnya tadi itu, jadi biaya tempat tinggal, air, listrik semuanya ditanggung. Terus sekolah bahasa juga ditanggung. Terus dapat uang saku sebulan itu. Oke. Pokoknya banyak, lebih banyak. Pokoknya banyak. Tapi cukup lah. Tapi
equal waktu nggak ada gitu. Tapi kan tempat tinggal Semuanya di cover. juga ditanggung, Semua di cover. listrik, air, Telepon, telepon, semua. asuransi, Kan. semuanya ditanggung ya. Ya, apa Kalau- orang bilang apa? Ada barang, ada harga. Ya. Tapi sampai saat ini udah menjalani beberapa bulan ini, bagaimana? Bersyukur apa? Aduh, kok kayak gini? Yang mana? Awalnya sempat ngerasain kayak aduh kok capek banget ya, kok enak ya yang lain bisa cuma sekolah sama belajar aja terus dapat beasiswa, nggak harus menderita seperti saya yang ngoper-ngoper setiap pagi. Awalnya ada rasa kayak gitu, tapi setelah menyesal, sedih, menyesal enggak sih, tapi kayak kenapa saya harus ngalamin hal ini gitu, yang tidak seenak tapi setelah saya belajar, setelah saya mengalami ini, mungkin maksud Tuhan adalah buat saya itu jadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu. Mungkin Tuhan mempersiapkan saya ke depannya, itu ada hal yang besar yang kita nggak tahu, nggak tahu, yang mungkin dengan beasiswa ini, ketika saya dapat hal yang besar tadi itu, saya udah siap gitu. Makanya proses ini tuh diperlukan, dan kita nggak tahu apa sekarang gitu. Jadi kayak berat pun awalnya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin kedepannya akan jadi benefit gitu untuk diri saya. Jadi belum tahu apa, tapi tetap harus berjuang. Jadi sekarang udah lebih siap, ya, lebih kuat daripada waktu pertama-tama. Ya. Mungkin waktu pertama-tama telepon orang tua, aduh kok begini ya. Mungkin orang tua juga khawatir. Pasti ya khawatir, bukan mungkin lagi, pasti khawatir. Anaknya sendiri di sini pagi, siang-siang semuanya. Memang tadi Sebastian bilang apa, untuk ngoper orang pada waktu musim dingin itu dingin banget. Tapi waktu musim panas-panasnya juga nggak. Panasnya juga panas banget. Betul. Keringatan juga ya pasti kan, kalau panas habis itu kayak gosong juga gitu kan, walaupun nggak sepanas Indonesia tapi tetap panas ya panas. Kalau panas banget, nanti kalau musim dingin ya dingin banget. Jadi benar-benar persiapkan diri Anda kalau misalnya mau ikut jalan seperti ini. Dan kan ini Sebastian program bahasa Jepangnya agak berbeda dari yang lain-lainnya. Kenapa aku bilang agak berbeda? Biasanya ada yang setahun, aku 1,5 tahun. Tapi untuk Sebastian ini programnya diambil 2 tahun. Mungkin kayaknya mereka mempersiapkan program ini karena apa? Waktu Sebastian untuk belajar itu agak kurang ya, kurang gitu. Jadi kalau misalnya programnya yang 1 tahun atau 1,5 tahun, kemungkinan nggak bisa nutut gitu ya. Kemungkinan tidak berdampak bagi siswanya. Jadi karena kan harus sambil kerja sambil belajar kan akhirnya jadi nggak efektif. Kayak 2 tahun proses ini nih, supaya benar-benar sambil belajar sama sambil kerja ini ada hasilnya juga gitu. Iya betul. Nggak sia-sia. Betul. Iya, bisa Tante bayangkan lah, udah keliling setiap hari capek, pulang-pulang juga PR-nya kayak gimana gitu kan. Juga memang harus dipersiapkan. Belajar. Ini pertama kali maksudnya mandiri sendiri jauh dari papa mama. Iya betul. Baru kali ini ya. Ibu bapak anaknya semangat di sini. Ya. Dan rajin juga di gereja. Bisa main musik? Iya, karena pelayanan juga di Indonesia kan, orang tua bisa main piano. Iya, bisa main gitar. Bisa main drum. Bisa olahraga. Enggak, olahraga saya kurang. Tapi perlu juga olahraga loh. Iya, tapi saya nggak ada bakat olahraga. Tapi udah olahraganya sekarang udah naik. Itu udah olahraga cukup. Turun 15 kilo itu udah cukup olahraga, nggak mungkin kurang. Tapi selama ini sampai turun berat badan 15 kilo, pernah sakit? Enggak sih, puji Tuhan ya. Dijagain Tuhan. Baru campur tangan Tuhan. Bersyukur banget ya. Iya. Ya bagi teman-teman, adik-adik yang misalnya pengen tahu apa program beasiswa asal Simpuk ini, bisa dicoba, bisa dilihat nanti kita share ya ininya. Nggak usah ini ya, dengar cerita Sebastian memang mungkin nggak berani ya kayak gitu ya. Ya misalnya kalau mau mencoba bisa dicoba. Boleh.
Ada nggak teman Sebastian misalnya udah kesini terus akhirnya nggak kuat pulang seperti itu? Ada nggak? Nggak ada sih, rata-rata kuat semua jalaninnya karena apa, dari awal itu sudah ditekanin gitu. Sebelum berangkat itu kamu kayak gini gitu. Kalau Jadi misalnya kamu nggak kuat, mending jangan berangkat. udah ada bayangan ya? Udah ada bayangan gitu. Jadi udah ada bayangan dan plus ya pokoknya ini bukan apa misalnya dibohongin atau nggak Bukan. dibilangin sebelumnya, ini udah dikasih Udah tahu dikasih tahu. keadaannya nanti di sini kayak gimana gitu. Jadi harus sudah siap. Betul sekali. Tempat tinggalnya asrama atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Dapat apa tuh sendiri gitu. Itu regulasi gitu. Sendiri gitu. Dapat. Nggak jauh dari tempat kerja. Oh nggak jauh dari tempat kerja. Harus deket sih, kalau nggak nanti mau pulang pergi kerja jadinya berat. Jadinya berat ya. Cuma ke tempat sekolah aja agak jauh. Iya, ke sekolah kan Tokyo setengah jaman lah naik kereta. Naik kereta. Udah terbiasa juga naik kereta. Sudah. Tapi jarang pergi-pergi. Jarang pergi-pergi waktunya. Iya. Ya mungkin ini itu dia seperti Sebastian bilang tadi, mungkin ini Tuhan mempersiapkan Sebastian ya 2 tahun ke depan ini ya. Supaya lebih siap, mungkin ada sesuatu yang lebih lagi untuk kedepannya. Oke, rencana Sebastian setelah belajar bahasa Jepang nantinya mau kuliah juga di sini. Betul kuliah di sini. Mau semangat harus cari lagi informasi. Kira-kira nanti setelah lulus dari sekolah bahasa ini mau ambil beasiswa IELTS gitu, beasiswa so antara itu, kalau enggak dari sini di Jepang langsung daftar ke universitas yang ada secara direct langsung dengan JLPT dan EJU dan itu sebagainya. Dengan cara itulah, ada 2 cara itu, tapi untuk sekarang harus benar-benar berjuangin bahasa sih, harus benar-benar fokus dulu sambil gimana caranya ngatur waktu belajar dan kerja tadi sambil mempersiapkan diri untuk kuliah step berikutnya gitu. Langkah selanjutnya. Ya, betul. Asahi Shimbun ini nggak ngasih nggak ada beasiswa untuk kuliah? Sebenarnya bisa ambil beasiswa kuliah gitu. Dan ada memang orang Jepang juga yang ambil ini sambil kuliah bahasa Jepang sambil kuliah sambil kerja ini. Tapi biasanya yang dia ambil itu jurusannya itu nggak bisa yang kayak jurusan teknik atau sebagainya gitu, karena satu, orang Asahi tahu kalau misalnya jurusan teknik itu pasti berat pelajarannya dan nggak akan mumpuni sama pekerjaannya gitu. Jadi rata-rata memang bisa ada kuliah, tapi pasti rata-rata kalau nggak linguistik, kalau nggak seni gitu. Karena orang Jepang yang saya kenal itu sambil bayar itu pagi aja, habis itu sorenya mereka kuliah gitu. Tapi nggak ada yang kayak sore kayak saya yang ngeloper gitu, nggak ada. Tapi ada orang Jepang yang ambil beasiswa ini. Jadi sebenarnya beasiswa ini tuh nggak untuk orang Indonesia aja, orang Jepang juga ada. Gitu. Luas juga ya? Luas. Iya. Teman-teman Sebastian dari negara mana aja selain dari Indonesia? Ada dari Vietnam juga, ada dari Mongol juga, ada yang macam-macam. Bahkan orang Jepang sendiri pun ada gitu. Sambil ngeloper sambil kuliah gitu. Jadi pergaulannya tambah luas ya? Iya. Kenal orang yang Vietnam, orang Mongol juga. Sampai di sini pertama kali di Tokyo, apa yang paling bikin kaget? Pertama kali datang ke Tokyo paling kaget itu bersihnya sih. Maksudnya benar-benar kira-kira nggak ada sampah jalan, terus benar-benar teratur waktu Shikandori, tetap sesuai dengan waktu, kayak jam segini ya jam segini gitu. Kerja datang jam segini ya harus tepat waktu, nggak boleh terlambat. Kalau nggak benar-benar kena marah, apalagi sama Tenjo kan. Awal-awalnya pernah nggak misalnya ketiduran? Oh, saya pernah. Jujur aja pernah. Kayak udah pasang alarm tapi baterai habis kan. Akhirnya baterai habis. Waduh, lewat gitu kan. Datang WC itu udah ditungguin, udah kena marah. Kamu kok terlambat ini? Jadi benar-benar orang Jepang itu menghargai waktu. Bener banget menghargai waktu banget. Jadi ya disiplin itu tinggi. Itu yang buat saya kaget. Ya. Tidak, kalau Indonesia kan agak udah nggak apa-apa lah. Toleransinya ada. Kalau orang Jepang benar-benar Jepang itu nggak bisa ditoleransi. Itu sih yang buat saya kaget dan merasa terkagum sih, kayak bisa gitu orang Jepang.
kaget sekaligus kagum. Bisa di Indonesia Bisa. pasang tempat sampah aja di mana-mana. betul. Tapi meskipun gini, meskipun ada tong sampah juga di mana-mana, kalau dari niatnya sendiri males gitu kan nggak akan dibuat gitu. Kayak ya udahlah gitu, capek jalan ke sana gitu. Karena ada yang gitu kan. Jadi tergantung mindset orang itu sendiri menurut saya. Mau buang sampah atau enggak, mau buang sampah sembarangan atau enggak, itu tergantung orang. Bisa lihat kenyataannya sendiri, seperti toilet juga kan. Iya. Cara juga bersih. Toilet juga bersih. Ini obrolan baru kemarin ini di situ tuh kita ngobrol sama Bang Torus, sama yang diucapkan Bang Torus sama Sebastian sekarang. Ya, semoga ini berdampak baik ya kepada yang nonton juga orang-orang, bukan orang di Indonesia aja, di mana aja deh. Ya, di mana. Itu memang apa disiplin kita ya. Satu kelas berapa orang? Satu kelas 14 orang. Oh berarti ini banget ya. Maksudnya kalau sedikit orangnya itu kan senseinya benar-benar ini banget ke orang gitu. Iya, kenal. Ini udah kemampuannya sampai segini ya. Ini Iya. kemampuannya sampai segini. Jadi nanti bisa kayak kalau misalnya tahu sisinya tahu nih bahasa Jepang itu di situ dia bagus, nanti ada kayak langsung dinaikin berapa kelas gitu. Jadi kayak bener-bener dibagi per tingkatan kemampuan bahasa Jepang gitu. Jadi nanti sebelum masuk juga ada tes penempatan bahasa Jepang, kamu udah seberapa bagus bahasa Jepangmu. Nanti kalau dari Handan itu dari penentuan itu bisa dimasukin ke kelas mana B atau C, A B C D. Kalau di sekolah saya gitu sih, ada kayak kelas S A B C D paling bawah D gitu. Sebastian dulu umur 1 tahun sampai 5 tahun kan di Jepang. Iya. Tapi masih kecil sih. Iya. Ada sesuatu memori yang diingat nggak? Ada sih Kak, waktu dulu zaman sama orang tua ke mall gitu kan sering, kan biasanya kan kalau orang tua kan jalan sama anaknya gitu. Kalau saya tuh enggak, saya tuh biasanya hilang sendiri pergi kemana gitu. Biasanya kayak ada, kalau misalnya ada jual ikan gitu kan, sashimi gitu potong-potong, atau orang tua saya panik cariin saya makan gitu sus sashimi di ingat banget makan sendiri gitu, hilang. Kalau orang tua saya panik ternyata dicariin malah makan, duduk santai makan gitu, dikasih tester ikan hasil gitu. Itu nggak benar-benar hilang. Itu nggak benar-benar hilang. Terus ya bahasa Jepang saya juga karena sering kan saya dititipin di Hoikuen juga ya. Di tempat sekolah sekolah untuk pendidikan anak lah. Jadi faktanya malah sekolah bahasa yang saya pakai itu waktu saya setelah lahir bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Jepang. Jadi sebenarnya bahasa ibu saya awal itu malah bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia, karena ketika lahir datang langsung ke Jepang. Jadi yang bahasa yang saya pakai di awal malah bahasa Jepang. Dan di Hoikuen juga kan sensei teman-temannya kan bahasa orang Jepang, Jepang tentunya. Iya. Waktu itu kembali ke Indonesia berarti bahasa Jepang aja? Belum tahu bahasa Indonesia berarti? Iya, waktu pulang ke Indonesia berapa tahun saya nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi saya sempat 1 tahun itu nggak sekolah, nggak masuk SD. Karena nggak bisa bahasa? Iya, jadi setahun belajar sendiri gimana mempersiapkan masuk sekolah dasar. Akhirnya saya agak terlambat daripada anak lain selama 1 tahun, jadi karena bahasa Indonesia saya tadi. Gitu. Yang seharusnya rata-rata masuk SD kan umur 6, gitu. Saya umur 7,5 gitu baru masuk sekolah dasar. Karena bahasa tadi. Gitu. Ya lingkungan juga kan, kalau di sini lingkungannya semua dengan bahasa Jepang kan, ya apalagi anak-anak ya. Cepat banget nangkapnya kan kalau bahasa. Jadinya yang lebih kepakainya bahasa Jepang. Betul. Tapi berlalu dengan dari kembali ke Indonesia, terus sekolah SD, SMP, SMA, bahasa Jepangnya masih tetap ingat? Puji Tuhan masih tetap ingat sih, karena saya juga sambil belajar lagi di Indonesia kan, belajar sendiri gitu, juga tetap ingat. Tapi masalahnya kan waktu sekolah waktu masih kecil itu kan nggak belajar kanji, kan cuma ngomong aja. Jadi waktu ngomong lumayan lancar, tapi waktu untuk kanji dan bunpo dan segala macam itu kurang. Nah, itu yang akhirnya harus saya pelajarin lagi di Indonesia. Gitu. Dan sekarang juga di sini. Betul. Susah. Tapi semua bergantungan lah, bisa terlewati semua. Kedepannya ini loh, Taiheng, banyak ujian JLPT lah. Iya. Dan bulan 12 ini ikut JLPT. Semangat. Itu jungkir-jungkir itu.
Apa kan waktu belajar Sebastian pendek gitu ya, sedikit sambil kerja juga. Apakah ada trik-trik tertentu yang Sebastian pakai saat belajar? Trik tertentu saat belajar, trik tertentu Sebelum simbungnya dibagiin, baca dulu semuanya. ah Pernah kayak gitu? pernah. Jadi waktu nyiapin koran itu kan ada kan kan kita Depannya, bagian depannya. siapin depan koran kan belum waktu siapin koran itu sambil baca gitu kan, gini, berita hari ini tuh gini gitu. Jadi bisa sambil membiasakan diri dengan kanji sambil baca juga, jadi bisa nggak nambah gitu. Itu sih bagusnya misalnya saya simbol. Jadi bisa dapat koran juga seperti dibawa pulang untuk belajar gitu, bisa gitu. Itu bagus loh. Gitu. Tapi mungkin nggak ada waktu dia bacanya. Ada, kalau saya gitu cara belajarnya. Ya benar itu. Iya. Maksudnya baca koran. Sambil jadi setelah saya ngoper, koran saya bawa, saya belajar. Itu saya baca, saya pelajari. Nah, ini kanji ini apa artinya, cari di kamus. Oh ini beritanya hari ini begini. Jadi untuk masalah informasi cepat saya. Karena iyalah. Koran. pastinya. Tante cuma kasih saran aja. Iya. Tapi Tante nggak ngelakuin juga. Tante sama sekali juga kanji nggak bisa, cuma bisa ngomong yang susah-susah udah nggak bisa. Urusan surat menyurat kantor ke kantor yang kayak gitu udah nggak bisa. Tapi saya juga sebenarnya belum selancar itu juga sih, harus dalam proses belajar. Ya tapi bagus lah, di lingkungan Sebastian kan ada Tenco orang Jepang kan, ada juga teman-teman orang Jepang kan, dan dari negara lain juga kan. Ada, ya. Tapi komunikasinya pakai bahasa Jepang kan? Harus pakai bahasa Jepang. Kalau di situ dia dilatih kan, jadi betul. Diusahakan, dibiasakan untuk belajar pakai bahasa Jepang sih, berkomunikasi. Kalau nanti bisa terbiasa nanti jadinya susah. Nanti pada saat misalnya mau masuk di universitas kan ada interview atau apa di situ itu juga. Betul. Itu yang akhirnya kenanya di situ kalau misalnya kita nggak pakai bahasa Jepang sehari-hari. Sering inilah ngobrol ya. Betul, harus sering ngobrol dengan sensei juga. Sama teman-teman juga. Iya. Ya sedikit tidak Tante tahu lah, sensei di sini pastilah dengan anak-anak yang dari luar negeri yang akan masuk universitas pasti banyak dibantu. Iya betul. Misalnya saya baiknya kemana ya? Seperti itu sensei komunikasinya di sini pasti bagus. Iya. Dibimbing kedepannya gimana itu pasti dibimbing. Dan Tenco juga pasti memperhatikan. Iya. Sebastian dari awal datang kan, aduh berat banget. Gimana ya? Tapi dari ke hari dengan orang di sekeliling juga sebenarnya tidak seberat itu gitu. Jadinya semuanya itu ada maksudnya, semuanya itu ada positifnya bagi diri sendiri gitu. Selain proses Jepang juga lebih cepat berkembang karena harus komunikasi kan dengan banyak orang Jepang di Mise. Terus pokoknya bisa diri untuk badan juga bagus kan, harus karena olahraga kan. Untuk komunikasi juga bagus gitu. Jadi ada harga yang dibayar, yang diterima juga bagus gitu. Bagus. Ya, mungkin dengan berpikir seperti itu, jadi hal yang berat itu akan hilang ya. Bisa terlewati dengan baik gitu. Sebenarnya intinya semuanya itu kayak menerima apa yang kita dapatkan, bersyukur dan jalanin hal itu dengan sepenuh hati. Kalau nggak gitu, sebenarnya ada orang yang lebih orang selain kita yang sebenarnya yang di posisi kita ini kita nggak tahu sebenarnya pingin seperti kita gitu. Dan itu yang harus kita syukuri, ada supaya kedepannya itu kayak ketika kita ngalaminnya tadi itu ya kayak aduh capek ya itu sebenarnya kuncinya adalah sebenarnya ada orang yang mau seperti kamu, yang kamu nggak tahu di luar sana gitu kan, nggak tahu bagaimana mereka berjuang untuk supaya bisa di Jepang kan, kita nggak tahu gitu kan. Jadi intinya bersyukur dengan apa yang kamu dapat saat ini. Itu sih intinya, bersyukur sih intinya, paling intinya itu bersyukur, menerima apa yang kamu dapat. Jadinya dengan bersyukur itu Sebastian bisa bercerita tapi bisa tersenyum juga. Iya. Mungkin dulu waktu awalnya itu mungkin ya telepon papanya, mamanya, yang keluar itu mungkin keluhan ya.
kok begini ya. capek ini nggak kuat ataukah belajarnya juga high-hang ya kayak gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit udah menjalani, jadi sekarang bisa bercerita tapi bisa senyum, jadi Iya. itu mungkin apa bedanya ya. Betul. Walaupun beratnya itu, tapi karena kamu tahu positif yang kamu dapatkan itu, berat itu jadi hilang. Betul. Gitu. Sebastian, boleh cerita nggak kenapa memilih beasiswa dari Asa Simbung ini? Padahal dari awal ceritanya kan nggak tahu kan, sampai di sini pasti berat. Pernah nggak nyoba beasiswa yang lain? Kan banyak ya, lumayan ada ya beasiswa untuk negara ini. Betul. Sebenarnya untuk beasiswa saya udah beberapa coba beasiswa Jepang, salah satunya beasiswa Max ya. Itu beberapa tahun saya coba, mentok itu kemarin sampai wawancara, dan saya akhirnya bisa keterima beasiswa ini. Sebenarnya Tuhan tahu kemampuan saya seperti apa, dan Tuhan mempersiapkan saya seperti apa. Waktu saya ambil beasiswa Max itu bahasa Jepang saya belum terlalu bagus gitu ya untuk wawancara itu. Jadi di situ Tuhan tahu kalau saya itu kurang di situ. Makanya saya ambil beasiswa ini itu mungkin maksud Tuhan adalah untuk mempersiapkan saya supaya bicara baik ya. lebih baik, pengetahuan bahasa Jepangnya juga biar lebih baik ya. Untuk mempersiapkan mengambil beasiswa yang berikutnya itu supaya bisa lebih siap gitu. Iya. Berarti tidak ada waktu terlambat ya? Tidak ada waktu yang terlambat gitu. Jadi tidak ada penyesalan juga. Terus mungkin juga Tuhan tahu kenapa saya harus ambil beasiswa ini juga, mungkin supaya kan saya kan orangnya nggak bisa kerja keras gitu. Kayak fisik saya sama, maksudnya untuk pekerjaan itu apapun kurang kuat gitu. Dari kecil kayak kurang bisa kerja. Tuhan itu mungkin menyiapkan saya itu supaya saya jadi laki-laki yang benar-benar kuat dan bisa bertahan ketika saya bekerja nanti. Kan kalau kerja di Jepang kan identik berat kan, apalagi suhunya juga. Kalau misalnya dari awal nggak siap, terus habis tiba-tiba langsung ketika di Jepang langsung kerja, kan kaget gitu. Fisik nggak disiapin dari sekarang kan akhirnya. Jadi Tuhan maksud saya itu mungkin adalah mempersiapkan fisik saya itu supaya ketika saya bekerja nanti nggak kaget gitu. Jadi udah siap ada maksudnya gitu. Semua itu ada maksudnya. Tuhan pilih saya di sini juga semua ada maksudnya. Dan sebenarnya ada beberapa juga hal yang saya lakukan waktu selama saya di Batam ini ya, saya bekerja itu kayak kan saya ada beberapa kayak pengalaman ya, kayak kejadian gitu kan, yang buat saya itu kan harus bisa dibilang menebus kesalahan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kenapa bisa prosesnya gitu kan, kalau udah gini, jadi ada beberapa hal yang buruk yang saya lakukan ketika saya bekerja, ketika saya sekolah gitu, yang akhirnya membuat saya harus berputar lagi. Yang seharusnya bisa langsung berangkat dapat beasiswa di situ, tapi karena kesalahan saya kayak Tuhan memproses saya supaya saya kuat, supaya saya tetap bisa ke Jepang, supaya kamu itu bisa lebih kuat daripada sebelumnya, supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika saya lakukan ketika saya di Batam tadi, ketika saya bekerja tadi itu. Karena ketika saya bekerja waktu di Batam kurang bagus ketika saya bekerja, kayak sifat attitude dan dunia. Makanya saya harus bekerja lagi selama 2 tahun di sini itu kayak untuk memperbaiki tadi tuh, memperbaiki attitude bekerja saya ketika saya di Batam, supaya waktu di Jepang bisa dipakai jadi orang gitu. Jadi semua itu ada maksudnya. Tuhan itu nggak mungkin memilih suatu hal yang negatif, nggak bagus. Semua itu pasti ada maksudnya dan ada positifnya bagi saya. Dan yang saya dapatkan itu supaya saya itu berattitude bagus dan disiplinnya makin bagus lagi. Kenapa juga Jepang dipilih kan? Karena Jepang kan terkenal dengan negara yang disiplin tinggi. Jadi kenapa alasannya Tuhan memperbolehkan dan mengizinkan saya ambil beasiswa itu untuk membuat disiplin bekerja saya itu lebih bagus lagi. Intinya untuk kesiapan ya, kesiapan dan Sebastian untuk lebih ke depannya itu lebih siap. Betul. Mungkin kalau yang terdahulu itu dapat, mungkin Sebastiannya nggak kuat. Mungkin ketika saya kan tahu sifat saya jelek saya ketika saya di Batam, saya
attitude saya bekerja. Ketika saya tetap Tuhan membiarkan itu, habis ketika saya berangkat ke Jepang, habis itu kuliah, habis itu bekerja, saya nggak siap untuk ketika kerja nanti itu, karena kebiasaan yang dulu yang jelek itu masih ada gitu. Dan Tuhan mau proses itu supaya saya menjadi orang yang lebih baik itu tadi. Dari beratnya beasiswa saya ambil ini gitu, kayak harus bangun pagi, harus mempersiapkan diri, habis itu nggak boleh terlambat, nggak boleh itu kan, ya diproses gitu. Makanya ketika saya datang di awal ini berat banget, sakit kan, nggak ada proses itu yang nggak sakit, pasti proses itu sakit di awal gitu. Tapi karena udah terbiasa jalan terus, bersyukur, lama-lama akhirnya terbentuk kan. Sama kayak misalnya kita manusia kan buat fast gitu. Kalau misalnya buat fast ada yang gagal kan harus dibentuk lagi, dibuang lagi, dibentuk lagi, sakit gitu. Jadi prosesnya itu di awal memang sakit, tapi ketika udah jadi nanti cantik, jadi kayak itu yang Tuhan lakukan kita gitu kan. Tuhan tahu sifat buruk kita, Tuhan tahu kita. Dengan proses inilah Tuhan mau jadikan kita orang yang kuat. Naik level lagi dari proses yang saya lakukan sekarang, yang seperti kita lakukan sekarang, yang sekarang dalam jalan ini. Gitu sih. Itulah kenapa. Umur berapa kamu? Nomor 22 tahun. Ya, semangat yang sangat besar. Ya, tapi ya tetap harus berjuang sih kan. Proses tadi. Itulah alasan yang saya tangkap kenapa saya nggak bisa dapat beasiswa yang langsung kuliah sampai yang kerja gitu. Itu sih. Jadi terpikir nggak bahwa nggak sia-sia selama ini? Iya, maksudnya kayak ada penyesalan juga dulu kenapa melakukan hal yang seperti itu tidak baik, baru menyadari sekarang. Iya, benar-benar kayak mungkin kalau misalnya dulu saya kerja lebih baik lagi ketika saya di Indonesia, mungkin saya nggak harus melakukan hal yang seperti ini. Mungkin kalau misalnya saya waktu Indonesia tidak melakukan banyak kesalahan, mungkin saya tidak harus merasakan penderitaan yang saya alami sekarang, kayak yang di awal tadi itu, karena saya udah siap gitu. Misalnya Tuhan udah tahu kemampuan saya, Tuhan udah tahu level saya. Akhirnya saya nggak perlu mengalami proses lagi gitu. Seperti kalau misalnya bangsa Mesir kan dia bermuter-muter terus karena Tuhan tahu mereka belum siap menerima tanah Kanaan tadi itu kan. Jadi mereka diproses terus selama 40 tahun sampai mereka siap, baru akhirnya mereka dikasih tanah perjanjian kan. Jadi kayak gitu juga. Jadi saya yang gagal tadi itu diulang lagi di sini. Gimana caranya supaya kamu siap untuk menerima hal yang dijanjikan Tuhan tadi itu. Gitu. Makanya itu yang saya tangkap dan membuat saya bersyukur. Mungkin ini proses yang Tuhan beri pada saya supaya saya jadi orang yang baik lagi gitu. Kalau ada terjadi sesuatu, ingat kata-katamu hari ini. Siap. Misalnya, nggak tahu kan ada kemungkinan apa gitu kan, kedepannya banyak banget ujian-ujian yang harus dilalui. Pasti kan ada aja sesuatu misalnya halangan, kesusahan atau apa. Sebastian harus ingat apa yang Sebastian sampaikan hari ini, agar menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, jangan, semuanya itu pasti ada maksudnya sih. Kenapa Tuhan memilihmu dan menaruh kamu di tempat itu, menempatkan kamu di tempat itu pas semua ada maksudnya. Saya percaya kayak gitu sih. Lebih kita mensyukuri tidak memikirkan hal yang buruk ya. Mungkin itu akan jadi lebih baik ya. Betul. Semuanya itu pasti ada maksudnya. Yang Tuhan kasih itu pasti ada maksudnya. Nggak ada kayak kamu itu dibuatkan menderita habis itu udah mungkin pasti ada maksud di baliknya. Seperti kata pepatah kan, bersakit-sakit dahulu pasti akan bersenang-senang kemudian. Betul. Tapi dia walaupun setiap hari kerja keras, senyumnya dia sekarang itu semuanya bisa lihat kan. Menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan baik gitu ya, bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, karena di depan pasti ada suatu masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Sebastian untuk obrolan kita hari ini. Obrolan kita tidak terlalu panjang hari ini karena akan bersambung nanti. Siap. Lagi 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun lagi. 1,5
setahun setengah lagi, gimana kabar Sebastian, kita ngobrol lagi, nanti daerahku di mana, ataupun setelah itu misalnya kerja di mana, kita ngobrol lagi. Ya. Betul, nanti Sebastian bisa cerita bagaimana tahapan masuk ke universitas juga. Sebenarnya banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Saya jamin, saya yakin nanti ke depannya saya bukan orang yang sama seperti yang sekarang ini gitu. Karena proses itu pasti ada maksudnya. Semua itu saya akan jadi orang yang lebih baik lagi dari yang saya sekarang. Semangat ya. Ya, siap. Papa mama di Batam sehat, adik juga sehat, Sebastian juga sehat-sehat. Mau musim dingin soalnya. Iya. Mau musim dingin harus benar-benar jaga kesehatan agar semuanya lancar. Kalau sehat pasti semuanya bisa dijalankan. Corona juga hati-hati, ikutin protokol di sini. Apa mau harus vaksin ya. Ya tapi pastilah dari dari tempat kerja diperhatikan juga ya. Pasti di cover sih, pasti dijaga. Nggak mungkin biarin gitu aja. Soalnya perusahaan, koran juga kan ngesahi kan. Banyak yang ambil juga. Mereka juga memperhatikan pelanggan mereka juga. Dan itu untuk memperhatikan pelanggan, mereka juga harus memperhatikan pekerja mereka juga. Benar. Pasti harus benar-benar dijaga. Terlihat sepele ya, koran gitu. Tapi tidak sepele. Kalau kita menghargai dengan baik ya, tugas yang tanggung jawab. Terima kasih banyak buat hari ini. Bersambung lagi. Siap. 1 tahun atau 1 tahun setengah atau 2 tahun atau 3 tahun yang mana akan bersambung. Salam buat keluarga di Batam. Semoga ya bisa datang. Amin. Semoga bisa undang. Kalau benar Sebastian wisuda atau masuk ke Daigaku bisa datang. Harus biru loh orang tua nanti. Amin. Bonus-bonusnya dari kerja keras. Ya, hasil dari proses. Benar. Adik-adik bagi yang nonton video ini juga suatu kesaksian, cerita yang luar biasa yang Tante rasakan. Tante terus terang belum benar-benar mengenal Sebastian gitu. Tapi kemarin waktu ngobrol sama Kevin siapa sih? Kevin aja tanya gitu oh itu namanya Sebastian Tante. Terus Kevin sedikit cerita ya, dia sekolah ini. Oh iya gitu. Tante juga waktu pertama dengar, iya Tante dia pagi atau malam itu atau sore itu harus kerja dulu, habis itu baru sekolah itu. Oh iya ada Kevin sini kau tanya Tante mau ngobrol. Pertama Sebastian menolak karena Sebastian bilang Tante saya belum apa-apa, baru sampai di sini. Prosesnya masih berjalan soalnya masih gitu. Berjalan, tunggu nanti kalau saya udah masuk di universitas. Enggak, Tante bilang. Ayo sekarang, ini proses awal namanya. Nanti kalau udah masuk universitas, kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak Sebastian. Doa Tante semuanya berhasil. Itu kembali ke kamu. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Ada pesan untuk papa, mama, adik? Semoga pelayanan tetap lancar untuk orang tua, untuk papa, mama, tetap bisa menjadi berkat bagi sekeliling juga. Terus untuk adik tetap semangat belajar, jangan banyak main, belajar tetap fokus sampai lulus. Iya. Mau hari Natal juga ya? Iya. Hari Natal dari sini jauh-jauhan semuanya, tapi tetap ada damai. Ya. Bye. Sampai jumpa semuanya. Bye.